nama lengkap saya Veronica Gatamako. Saya siswa dari kelas 11-3 SMA Katsura di Kara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi yang pertama, saya menjelaskan terkait perkembangan imperialisme Jepang. Pada awalnya, Jepang merupakan negara yang menerapkan politik sakoku atau politik isolasi. Jadi politik ini diterapkan oleh pemerintah Shogun Tokugawa sejak tahun 1639. Selanjutnya dalam kehidupan beragama, bangsa Jepang dikenal memiliki kepercayaan Shinto yang mengajarkan perihal Hakuko Ichiyo. Dalam ajaran ini dijelaskan di mana negara di dunia merupakan satu keluarga besar dengan Jepang dan Jepang sebagai kepala keluarganya atau pemimpin. Jadi karena itu Jepang memiliki misi suci sebagai pelindung dan pemimpin bagi negara di dunia, sehingga Jepang berambisi untuk menguasai negara-negara lain dan muncullah Jepang menjadi negara imperialisme baru di dunia. Selanjutnya, Jepang membentuk triparti bersama Jerman dan Italia pada blok poros, yang merupakan lawan dari blok sekutu yaitu Amerika, Inggris, dan Prancis. Sehingga Jepang menganggap Amerika Serikat sebagai ancaman dalam mencapai cita-cita imperiumnya. Sedangkan Amerika Serikat juga menganggap Jepang sebagai ancaman bagi imperialismenya di Asia. Oleh karena itu, Amerika segera melakukan upaya pencegahan untuk menghentikan invasi Jepang. Amerika Serikat membargo besi, baja, dan minyak untuk Jepang. Hal ini mengancam kekuatan militer Jepang. Di Jepang juga menyerang Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii pada 7 Desember 1941. Serangan Jepang berhasil melemahkan kekuatan sekutu dengan cepat. Jepang mengambil alih wilayah jajahan sekutu di Asia termasuk Hindia Belanda, Indonesia. Selanjutnya, masa awal pendudukan Jepang Indonesia. Jadi yang pertama, pada Januari 1942, Jepang menyerang Hindia Belanda dan berhasil menguasai Tarakan, Kalimantan Timur. Dan pada Februari 1942, invasi Jepang berlanjut ke Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Selanjutnya Jepang mulai menginvasi Pulau Jawa melalui Banten, Kragen, Surabaya, hingga akhirnya berhasil menguasai Batavia dan Bandung. Belanda pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani Perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Setelah menguasai sebagian wilayah Indonesia, Jepang melakukan strategi, yaitu melakukan upaya menarik simpati bangsa Indonesia. Jepang sangat membutuhkan Indonesia sebagai pemasok sumber daya alam dan sumber daya manusia potensial untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Oleh karena itu, Jepang melakukan beberapa upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau menerima dan membantu Jepang. Misalnya, yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta mengibarkan bendera merah putih. Meskipun demikian, bangsa Indonesia juga harus mengibarkan bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan mengajarkan bahasa Jepang di sekolah-sekolah. Dan yang ketiga, Jepang mengganti semua nama jalan dan gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Dan yang berikutnya, Jepang bersikap baik kepada bangsa Indonesia. Terakhir, Jepang juga membentuk gerakan 3A dengan moto sebagai berikut: Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Sebagai salah satu upaya Jepang dengan melakukan propaganda kebaikan Jepang. Selanjutnya, ada pun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang di Indonesia. Yang pertama, di bidang politik, pemerintah, yaitu membagi wilayah menjadi 3 wilayah pemerintah militer, yaitu Angkatan Darat ke-25, dan Angkatan Laut Jepang. Selanjutnya, wilayah Indonesia juga dibagi menjadi 10 keresidenan, dan juga mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintah, dan membentuk pusat atau Chosangi-in pada 1 Agustus 1945 yang bertugas memberikan saran untuk tindakan yang diambil pemerintah Jepang.
dan membentuk organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang dimanfaatkan untuk menyebarluaskan ide-ide nasionalisme bangsa Indonesia. Dan juga Jepang menggantikan Majelis Islam Miyai menjadi Masyumi pada 1943 karena Jepang menyadari bahwa umat Islam di Indonesia merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat Indonesia. Dan juga dibentuknya Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa yang bertugas mengumpulkan dana baik dalam bentuk uang maupun hasil bumi seperti logam mulia dan padi. Dan bidang ekonomi membentuk Kumiai atau koperasi pertanian. Dan bangsa Indonesia juga dipaksa menanam tanaman jarak serta sumber daya alam Indonesia juga dikuras habis untuk kepentingan pemerintah Jepang. Selanjutnya di bidang sosial budaya, Jepang membentuk Tonarigumi yaitu kumpulan beberapa kepala keluarga dengan tujuan membangun gerakan gotong royong dalam masyarakat. Dan juga dibentuknya Romu Kyokai atau panitia pengerah romusa atau tenaga kerja. Jepang juga membentuk Jugun Yanfu yaitu para wanita dari daerah jajahan Jepang direkrut menjadi Jugun Yanfu. Selanjutnya, pendidikan juga merosot tajam. Banyak sekolah yang ditutup, termasuk perguruan tinggi, dan akhirnya dibuka pada tahun 1943 yaitu perguruan tinggi kedokteran Ika Daigaku dan perguruan tinggi teknik Kuigo Daigaku di Bandung. Pemerintah Jepang memasukkan kurikulum ala-ala Jepang yang mengarah pada kepentingan perang Asia Pasifik. Dan juga terjadi perubahan dalam sistem stratifikasi masyarakat. Sebelumnya, kelompok pribumi pada masa kolonial menempati urutan bawah, sedangkan pada masa Jepang naik menjadi urutan kedua setelah Jepang. Pemerintah Jepang juga mendirikan pusat kebudayaan yang disebut Keimin Bunka Shidoso yang bertugas mengawasi perkembangan kesenian bangsa Indonesia. Jepang juga melakukan proses Japanisasi dalam masyarakat Indonesia, misalnya adalah Seikiri, yaitu tradisi membungkuk setengah badan ke arah matahari terbit sebagai simbol penghormatan kepada Dewa Matahari, dan juga melakukan propaganda menggunakan alat-alat kebudayaan. Pada bidang pertanian dan militer, pemerintah Jepang menugaskan polisi rahasia atau Kempeitai dalam mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Jepang juga membentuk organisasi militer, yaitu PETA atau Pembela Tanah Air, dengan Gyugun dengan tujuan mempelajari mempertahankan tanah air. Dan juga ada pun Seinindan dibentuk pada 29 April 1943 dengan tujuan melatih para pemuda dengan keterampilan militer. Dan tujuan khususnya adalah membantu Jepang sebagai tenaga cadangan militer jika dibutuhkan selanjutnya untuk perang Asia Pasifik. Selanjutnya Keibo dan atau Barisan Pembantu Polisi dibentuk di berbagai wilayah Indonesia. Barisan Pelopor dibentuk pada 1 November 1944 dan organisasi semi militer misalnya seperti Fujinkai atau Barisan Wanita. Organisasi ini juga bertujuan membantu Jepang dalam perang seperti mempersiapkan dapur umum dan bantuan medis. Adapun Laskar Pelajar, satu juga Heiho atau Barisan Cadangan Prajurit merupakan organisasi yang membantu pekerjaan prajurit di lapangan. Namun Jepang semakin terdesak perang, maka pasukan ini diturunkan hingga ke Myanmar. Selanjutnya organisasi Hizbullah merupakan pasukan khusus pemuda Islam yang dibentuk untuk membantu pemerintah Jepang dalam memenangkan perang Asia Pasifik. Adapun berbagai perlawanan terhadap pemerintah Jepang, yaitu yang pertama perlawanan kooperatif. Misalnya beberapa tokoh nasional yang sebelumnya bersikap kooperatif berubah menjadi non-kooperatif. Hal ini karena melihat pemerintah militer Jepang yang sangat tegas dan kejam. Dan juga tokoh-tokoh tersebut itu berjuang secara kooperatif, yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Masyur serta Ki Hajar Dewantara yang bergabung dalam organisasi Putra. Adapun perlawanan bawah tanah atau gerakan bawah tanah dan juga perlawanan ini banyak dilakukan oleh kelompok muda perlawanan bersenjata juga, yaitu perlawanan rakyat di Sukamana, perlawanan rakyat Aceh di Cotbileng, dan perlawanan rakyat Indramayu, serta perlawanan peta di Blitar. Selanjutnya, yaitu berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu wilayah jajahannya, mulai dikuasai kembali oleh sekutu. Salah satunya yaitu
memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Hal ini diucapkan oleh Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang pada 7 Agustus 1945 dan juga dibentuknya BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun kronologi kekalahan Jepang oleh sekutu, kondisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin memburuk. Satu persatu wilayahnya mulai diambil oleh sekutu. Puncak kekalahan tersebut pada 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, di mana kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Dan pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi masa pendudukan Jepang merupakan salah satu periode suram dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Akan tetapi halnya masa penjajahan Belanda dan masa pendudukan Jepang juga memberikan pengaruh positif juga bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.